Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salati fi ma siwahu. Salat di masjidnya sendiri itu lebih baik dari 1000 kali salat di masjid lainnya, illa Masjidil Haram, kecuali Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Kalau sampai kita sholat di Masjidil Haram, itu jauh lebih baik 100.000 kali daripada sholat di masjid yang lain. Itu baginda Rasul, itu Kanjeng Nabi Muhammad yang menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, hafiz indallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إبراهيم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمعلمين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana wa ja'alna maqbulan min ibadika wa anzil bi uyunihim wa ja'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal bi ma'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal wal alhamdulillah wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil mughrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu
عند جهل الخيرات فيا رب متعني بسر حروفه ونورني سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنسني يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي لهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakadzalika, dan demikianlah ba'athnahum, dibangunkan mereka oleh Allah, Ashabul Kahfi, untuk apa? Liyatasa'alu bainahum, untuk agar mereka bertanya, mereka bainahum, di antara mereka. Qala qailun, berkata qailun, seorang yang berkata, minhum, dari mereka, kam labistum, berapa lama kita tinggal di dalam gua ini? Qalu, berkata mereka yang lain, labisna yauman au ba'da yaum, sungguh kami tinggal yauman, dalam gua ini hanya sehari saja, au ba'da yaum, atau setengah hari saja. Qalu, berkata mereka yang lain, Rabbukum, Tuhan kalian,
pengatur kalian, a'lamu, lebih mengetahui, bima labithtum, terhadap apa yang terjadi kepada kalian, yaitu labithtum, sungguh kalian bertempat tinggal di dalam gua. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan hanya ditidurkan oleh Allah di dalam gua, namun oleh Allah juga dibangunkan mereka. Jadi tidak cukup kita hanya menjadi orang yang beriman saja tanpa membuktikan keimanan kita dengan beramal soleh, dengan bersosial, dengan bermanfaat bagi sesama, satu dengan yang lainnya, nanya menanyakan, soal menyoalkan, bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana kehidupannya. Jangan diam saja. Itu salah satu bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Caranya beramal solehlah, keluarlah, bangunlah, bangkitkan kesadarannya, bertanya satu dengan yang lainnya, menyapa satu dengan yang lainnya, jashilu satu dengan yang lainnya, menanyakan. Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda yang tidak janjian, mereka bertemu di dalam gua. Tujuannya sama, ingin hijrah dari yang tidak baik menuju pada kebaikan, hijrah dari yang sudah baik ditingkatkan lagi kebaikannya. Bertanya, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita diam tatkala kita bertemu satu dengan yang lainnya. Namun hal ini setelah mereka dibangunkan oleh Allah dari tidurnya, qala qailum minhum kam labithtum, bertanya salah satu di antara mereka, kam labithtum, berapa lama kita tinggal di dalam gua? Qalu, berkata mereka, labithna yauman, kita tinggal di gua ini hanya sehari, au ba'da yaum, atau setengah hari. Jadi ditidurkan oleh Allah, dibangkitkan kesadarannya oleh Allah, tidak butuh lama. Kadang Allah membangkitkan kesadaran seseorang cukup hanya sehari saja. Yang awalnya mereka tidur, mereka terdiam, dibangkitkan oleh Allah kesadarannya sehari saja, atau bahkan lebih cepat, setengah hari sudah diberi petunjuk oleh Allah, sudah disadarkan oleh Allah. Qalu, berkata mereka, Rabbukum, Tuhan kalian, Rob kalian, pengatur kalian, a'lamu bima labithtum, lebih mengetahui terhadap kalian berapa lama kalian bertempat tinggal di gua, berapa lama kalian ditidurkan oleh Allah, berapa lama kalian masuk ke dalam gua. Allah yang lebih mengetahui, dan Allah yang akan membangkitkan kesadaran kita. Bisa saja Allah itu membangkitkan kesadaran kita hanya sehari saja, kita sudah disadarkan oleh Allah, sudah diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan hanya setengah hari saja kita sudah disadarkan oleh Allah dari tidur kita. Fab'athu, untuk membuktikan itu semua, berapa lama mereka tinggal berdiam diri di dalam gua,
fab'atsu, maka suruhlah mereka ahadakum, maka mereka menyuruh kepada salah satu di antara mereka, biwarikikum, dengan membawa perak mereka, dengan membawa uang yang terbuat dari perak mereka, hadihi ini, ilal madinati, ke kota. Madinah itu kota. Untuk apa? Falyandur, maka lihatlah, ayyuha, yang mana, aska, yang lebih suci, lebih bersih, to'aman, makanannya. Makanannya suruh lihat mana yang lebih suci, mana yang lebih bersih, disuruh lihat. Tentunya yang lebih suci adalah makanan ruhani kita daripada makanan jasmani kita. Kalau makanan jasmani kita terbuat, tumbuh dari dalam bumi, dari tanah, terbuat dari tanah. Karena jasad kita ini terbuat dari tanah, terbuat dari saripati tanah. Itu makanan untuk jasad kita. Makanan untuk rohani kita tentunya lebih suci, karena terbuat dari nur ala nur, dari cahaya. Karena ruh kita diciptakan oleh Allah dari nur. Tentunya kita pasti bisa melihat bahwasanya makanan untuk ruhani kita itu jauh lebih suci daripada makanan jasmani kita. Falyatikum, dan jangan lupa, maka bawalah oleh kalian birizkin, dari rizki, minhu, dari Allah, walyatalattaf, dan jangan lupa kalian harus bersikap lemah lembut, wala yusniranna bikum ahad, dan jangan sampai ini semua diceritakan atas kalian, tentang kalian, kejadian yang menimpa kalian, ahadan, terhadap siapapun, tak seorang pun boleh tahu. Karena ini termasuk rahasia, karena ini termasuk ilmu yang khusus, yang harus diberikan kepada orang yang khusus, yang pilihan, di tempat yang khusus, di waktu yang khusus. Jadi tidak sembarangan orang, tidak sembarangan orang dipilih oleh Allah. Allah memilih yang terbaik. Siapa yang terbaik di antara mereka dalam melakukan amal-amal kebaikan. Makanya kita tidak cukup mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Namun keimanan itu harus kita buktikan dengan cara kita melepaskan uang perak kita, harta kita. Kita berikan sebagian rezeki kita kepada orang lain dengan cara yang lemah lembut. Jangan sampai kita memberikan infak sedekah dengan mengiringinya dengan perkataan yang menyakitkan. Jangan sampai itu terjadi. Inilah bukti keimanan kita. Iman itu tasdikun bi qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu harus dibenarkan oleh hati kita, hati yang lapang, hati yang terbuka, hati yang tidak berpenyakit, hati yang tidak ditutup, dikunci oleh Allah, yang terbuka, yang lapang, yang bersih, yang suci. Kemudian takrirun bil lisan, diikrarkan melalui lisan kita, melalui perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain.
wa amalu bil arkan, dan mengamalkan melalui perbuatan kita, sikap kita yang lemah lembut. Wala yus'iranna bikum ahad, dan jangan sampai hal-hal yang terjadi kepada engkau, perubahan dari ruhani yang meningkat kemudian berdampak pada aktivitas kelakuan kita sehari-hari, itu kalian ceritakan kepada orang lain. Tidak boleh, kecuali diceritakan pada waliyan mursidan, kepada sahabat, kepada teman, kepada wali mursidan yang menjadi mursid, yang cerdas. Innahum, sesungguhnya mereka, yadharu alaikum, melihat kepada kalian. Jika melihat kepada kalian, yarjumukum, pastinya mereka akan merajam kalian. Jadi kalau sampai mereka tahu kalian bercerita tentang pengalaman ruhani kalian, yarjumukum, maka mereka akan merajam kalian, akan melempar kalian, akan membuli kalian, karena nggak boleh diceritakan tentang pengalaman ruhani. Jangan sembarang bercerita. Apa tujuannya diceritakan kepada orang? Kalau ujung-ujungnya nanti hanya ingin menyombongkan diri saja. Kalau sampai itu terjadi, maka mereka akan merajam kalian, akan mencemooh kalian. Au yu'idukum, atau mereka akan mengembalikan mereka kepada kalian fi millatihim, ke dalam millahnya mereka, ke dalam agamanya mereka, ke dalam keyakinannya mereka. Oh, enggak sama yang dilakukan oleh kalian, yang sudah ada perubahan spiritual, pengalaman ruhani yang tidak pernah kalian rasakan sebelumnya. Malah kalian nantinya akan dikembalikan fi millatihim, kepada milahnya mereka, mempertuhankan berhala-berhala, mempertuhankan patung-patung, mempercayai pohon-pohon yang besar, yang keramat. Kalau sampai itu terjadi, walan tuflihu, tentunya kalian tidak akan pernah hidup beruntung. Idzan abada, kalau itu terjadi, akan selamanya kalian tidak akan pernah hidup bahagia, tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung. Kalau sampai menceritakan kepada orang lain dan kalian akan dicemooh oleh orang lain, akan dikembalikan oleh mereka kepada milahnya, menyembah kepada berhala, mempertuhankan hawa nafsunya, tentunya kalian walan tuflihu idzan abada, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Makanya jangan sering-sering kembali. Jangan sering-sering melakukan kesalahan-kesalahan, karena kita sudah diperingatkan. Kalau sampai itu terjadi, walan tuflihu idzan abada, sudah kebangetan. Diperingatkan, kembali lagi. Diperingatkan, kembali lagi. Walan tuflihu idzan abada. Dan akhirnya kalian tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah. Wa kadzalika, demikianlah, a'tarna alaihim liya'lamu, ini semua disampaikan, diceritakan, diberitahukan, liya'lamu, agar kalian mengetahui, anna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, hakun, itu benar adanya.
Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat, hari kebangkitan, hari kesadaran kita, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Allah sudah berkehendak, kalian disadarkan oleh Allah, la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Idh yatanaza'una bainahum amrohum, ketika di antara mereka orang yang mengalahkan, orang yang berkuasa, bainahum, di antara mereka, amrohum, tentang urusan mereka, faqalu banu alaihim, maka berkata mereka, ubnu alaihim bunyana, bangunlah atas mereka, bunyana, sebuah bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan kalian, Rob kalian, pengatur kalian, a'lamu bihim, lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladzina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang mempunyai kekuasaan, seorang pemimpin yang berpengaruh, ala amrihim, atas urusan mereka, lanattahidzanna alaihim, sungguh akan dijadikan alaihim, atas mereka, masjidan, sebuah bangunan masjid. Makanya mencari masjid itu ke dalam, bukan mencari masjid itu keluar. Jadi di dalam gua mereka akan mendirikan masjid-masjid, akan mendapati masjid-masjidnya mereka sendiri-sendiri. Maka katanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hada khairun min sholatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa masjidal haram. Salatun, salat, fi masjidi hada, di dalam masjidku ini, khairun, itu lebih baik, min alfi, dari 1000, solati, solat, fi ma siwahu, di dalam masjid lainnya. Jadi temukan masjid-masjid kalian di dalam diri kalian. Kalau sampai itu terjadi, sampai itu bisa kalian lakukan, maka itu sholatnya itu lebih baik daripada sholat di masjid lainnya. Temukan masjid-masjid di dalam diri kita. Jadikan di dalam gua ada masjid-masjid, terutama masjidnya kita sendiri. Tempati masjid itu untuk selalu tunduk dan patuh pada syariah-syariahnya Allah, aturan-aturannya Allah, perintah-perintahnya Allah. Itu kata baginda Rasul. Kita diperintahkan untuk sholat di dalam masjid kita sendiri, karena itu lebih baik dari 1000 tatkala kita sholat di masjid yang lain. Illa masjidal haram,
kecuali di Masjid Al-Haram. Jadi masjid itu bermacam-macam. Ada masjid yang tampak, yang sedang kita tempati sekarang ini. Ada juga masjid yang ada di dalam diri kita. Ada juga masjid yang namanya Masjidil Haram. Itu lebih baik dari 100.000 kali tatkala kita sholat di masjid yang lain. Makanya kita nggak usah sholat di masjid yang besar, yang megah, yang indah. Itu hanya fisik belaka. Jadi kadang kita itu salah kaprah. Kita kalau sholat milih-milih masjid, milih masjid yang besar, milih masjid yang indah, yang bagus. Kita kadang lupa terhadap masjid kita sendiri. Kadang kita lupa ternyata kita punya masjid di dalam diri kita sendiri. Yang mana masjid itu tatkala kita sholat di dalamnya jauh lebih baik, 1000 kali lebih baik daripada tatkala kita sholat di masjid yang lain. Apalagi kita tahu tentang Masjidil Haram, itu jauh lebih baik 100.000 kali dari masjid yang lain. Makanya carilah masjid-masjid kita, temukan masjid-masjid kita yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita terlena, terpesona dari gemerlapnya dunia, berlomba-lomba memperbagus masjid-masjid secara fisik saja. Kadang kita melupakan masjid yang ada di dalam diri kita, yang jauh lebih suci, yang jauh lebih bersih daripada masjid-masjid yang kita tampak di luar. Makanya sering-seringlah masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam gua, masuk ke dalam gua Al-Kahfi. Jadilah sahabat Al-Kahfi, jadilah ashabul kahfi, mumpung kita masih muda. Kalau sudah tua, angel. Kalau sudah tua, sulit untuk melakukannya, karena sudah sibuk, bukan hanya mikirin dirinya sendiri, mikirin keluarganya, mikirin istrinya, mikirin anak-anaknya, mikirin biaya hidupnya, mikirin biaya pendidikannya, mikirin kesehatannya. Gak kober, sudah gak kober. Akhirnya harus, tidak harus, akhirnya banting tulang. Kalau sudah banting tulang, wangil untuk diajak masuk ke dalam gua, tidak sempat. Makanya mumpung kalian masih muda, jadilah ashabul kahfi, yang hijrah dari hiruk pikuknya dunia, dari gemerlapnya dunia, dari kemaksiatan yang merajalela. Masuklah ke dalam goa Al-Kahfi. Di mana itu? Di pondok pesantren, di asrama Islam, ya. Masuk ke situ, temukan di situ ada masjid-masjid yang jauh lebih baik, yang jauh lebih suci daripada masjid lainnya. Jangan sampai kita itu terlena dengan gemerlapnya dunia, melihat masjid adalah serompok bangunan yang megah. Kita terpesona dengan gemerlapnya dunia. Wow, luar biasa nih masjid.
indah, bagus, sholatku lebih khusyuk, tidak mungkin itu terjadi. Lebih tenang, lebih khusyuk, lebih damai tatkala aku sholat di situ, mustahil. Karena Kanjeng Nabi, karena Rasulullah sudah menyampaikan, sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholati fi ma siwahu. Sholat di masjidnya sendiri itu lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, illa Masjidil Haram, kecuali Masjid Al-Haram. Masjidil Haram itu jauh lebih suci, gak ada debu yang menempel di masjid itu. Haram, suci masjidnya, debu saja gak mau. Kalau sampai kita sholat di Masjidil Haram, itu jauh lebih baik 100.000 kali daripada sholat di masjid yang lain. Itu baginda Rasul, itu Kanjeng Nabi Muhammad yang menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, hafiz indallah, dipegang oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibandingkan ucapan dari 1000 manusia, 1.000.000 manusia, 1 miliar manusia, bermiliar-miliar manusia. Itu jauh lebih baik ucapannya Kanjeng Nabi. Makanya jadilah ashabul kahfi, yang masuk ke dalam diri kita, yang introspeksi diri, temukan masjid-masjidnya di dalam diri kita, kemudian kita sholat di dalamnya. Tidak cukup itu, kita harus bangkit, kita harus bangun, keluar, bersosial, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi sekitarnya, bantu yang membutuhkan bantuan, jawab yang bertanya kepada kita, yang butuh bantuan kita bantu, yang bertanya karena tidak tahu kita beritahu, sampaikan kebenaran, ulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit adanya. Dari Allah itu hak, janji Allah itu hak, benar adanya. Jangan sampai kita tatkala kita sudah mengaku beriman kepada Allah, kita hanya di lisan saja, hati kita tidak membenarkannya, apalagi dalam kehidupan kita tidak membuktikannya dengan beramal soleh. Kalau kita ingin didamaikan hidup kita oleh Allah, kalau kita ingin disejahterakan hidup kita oleh Allah, kalau kita ingin disukseskan oleh Allah, jangan sampai kita kembali ke milah-milahnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala, menyembah togut-togut, menyembah hawa nafsunya diri sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, tinggalkan milah-milahnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyembah, yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, yang kadang mengaku dirinya sendiri adalah Tuhan, mengaku dirinya sendiri adalah Tuhan, padahal derajat yang tertinggi tatkala kita bisa menjadi pelayan, bukan yang dilayani. Kalau kita dilayani bagaikan orang sakit, selalu dilayani. Padahal derajat yang tertinggi adalah tatkala kita mampu melayani, terutama melayani umat. Kadang kita menganggap diri kita Tuhan. Apa yang kita inginkan itu harus terkabulkan. Kadang Tuhan dijadikan hamba oleh kita, harus patuh dan menurut apa yang kita mau.
Jangan sampai terbalik. Allah dianggap hamba kita, kitalah mengaku Tuhan. Apa yang kita inginkan, Allah harus turunkan, Allah harus kabulkan. Kalau itu yang terjadi, tidak akan pernah kita hidup damai, tidak akan pernah hidup bahagia, tidak akan pernah hidup sejahtera. Karena mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri, ujung-ujungnya membuat diri kita akan berputus asa, akan kecewa. Masa Tuhan dianggap hamba oleh kita? Apa yang kita perintahkan, Tuhan harus lakukan. Kebaliknya, Allah tempat bergantung kita, Allahus Somad, Allah tempat bergantung kita, bukan yang lain, bukan harta. Tempat kita bergantung bukan jabatan, tempat kita bergantung bukan harta kekayaan, bukan kepintaran, tapi Allah tempat bergantung kita. Kita punya mata, kalau tidak ada Allah di dalam mata itu, tentunya mata itu tidak akan pernah melihat. Kita punya kuping, kalau tidak ada Allah di situ, kita tidak akan pernah mendengar. Kita punya mulut, kalau tidak ada Allah di situ, kita tidak akan bisa berbicara. Mumpung kita masih dibersamai oleh Allah, masih dihidupi oleh Allah, gunakan penglihatan kita untuk melihat kebenaran, untuk membedakan yang mana yang hak, mana yang batil. Gunakan kuping kita untuk mendengarkan kebenaran, gunakan lisan kita untuk menyuarakan kebenaran, gunakan hati kita juga untuk kebenaran, untuk menerima kebenaran. Itu namanya iman. Jadi jangan sampai kita meniadakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap Tuhan kita itu Allah itu hamba, harus menuruti apa yang kita mau. Terbalik, kitalah yang harus turut taat kepada perintahnya Allah. Jangan dibalik, Allah yang harus taat patuh pada perintah kita. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Apakah Allah Rabbi ataukah hawa nafsu kita sendiri? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul
qadar.